Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 mata kuliah Sistem dan Materi Media Pembelajaran berbasis IT. Sebelumnya, apa sih itu teknologi informasi? Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi informasi menjadi salah satu teknologi yang digunakan atau yang dimanfaatkan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Salah satu teknologi yang sering digunakan untuk membantu pembelajaran yaitu komputer, laptop, dan juga jaringan internet. Kemudian selain itu ada juga smartphone atau handphone yang semakin banyak ditemui di sekolah dasar. Kemudian apa sih manfaat teknologi informasi bagi pembelajaran itu? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua untuk memperluas akses terhadap pendidikan dalam pembelajaran. Yang ketiga membantu visual ide-ide abstrak. Kemudian yang keempat untuk mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang kelima menampilkan materi pembelajaran dengan menjadi lebih menarik dan menjadi perhatian. Kemudian yang keenam, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian ruang lingkup teknologi informasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada teknologi masukan atau input teknologi, kemudian ada yang kedua teknologi keluaran atau output teknologi, kemudian yang ketiga ada teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Contohnya apa sih? Contohnya kalau teknologi masukan yaitu seperti keyboard, mouse, scanner. Jadi ketika alat itu dimasukkan nanti akan keluar apa yang kita inginkan gitu ya. Kemudian seperti kayak keyboard kita bisa mengetik kemudian muncul tulisan gitu. Kemudian yang kedua contoh dari teknologi keluaran atau output teknologi yaitu seperti monitor, printer gitu ya. Contohnya printer kayak kita mau dari software gitu, dari soft file ke hard file. Nah, itu caranya dengan di print gitu. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak. Contohnya seperti monitor, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya ada inovasi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud inovasi pembelajaran itu? Inovasi pembelajaran adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode atau teknik baru. Inovasi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan teknologi informasi yang tadi. Kemudian inovasi pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan siswa. Inovasi pembelajaran juga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Dengan memanfaatkan metode dan teknologi, pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, memotivasi siswa untuk tetap belajar dan semangat belajar. Kemudian, selain itu, dapat juga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Inovasi pembelajaran juga memungkinkan penggunaan pendekatan yang lebih efektif dari mengajar dan belajar. Kemudian tadi teknologi itu kan sebagai inovasi pembelajaran. Nah, di dalam teknologi itu ada multimedia atau penyediaan informasi pada komputer yang menyajikan dan menggabungkan teks, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat baru dan bisa ditautkan sehingga berguna untuk
melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Kemudian ada juga jenis-jenis dari multimedia seperti yang sudah tadi disebutkan, yaitu media audio, media teks, media animasi, media gambar, media foto, dan sebagainya. Kemudian adapun sifat-sifat dari multimedia. Yang pertama yaitu ada interaktif, hiperaktif, dan linear. Salah satu peran teknologi dalam pendidikan adalah mempermudah proses belajar. Di era modernisasi ini, peran teknologi dalam pembelajaran tidak boleh dianggap rendah. Mengapa? Karena bisa membantu menunjang berbagai kesulitan. Selain itu juga teknologi juga dapat membantu dalam berbagai administrasi seperti administrasi sekolah, administrasi guru, kemudian manajemen kelas, manajemen guru. Dan selain itu juga, selain dalam pendidikan, teknologi juga dapat digunakan untuk membantu bisnis, akuntansi, dan sebagainya. Kemudian karena penggunaan teknologi informasi ini pasti akan ada dan akan selalu ada dampak positif dan dampak negatifnya dari penggunaan tersebut. Untuk yang pertama kita cari tahu apa sih dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran itu. Untuk yang pertama yaitu untuk aksesibilitas. ICT memungkinkan akses terhadap sumber daya pendidikan yang luas, termasuk materi pembelajaran interaktif, video, e-book, dan sumber daya digital lainnya yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, pembelajaran semakin terarah. Kenapa? Karena berbagai perangkat dan aplikasi dapat membantu guru untuk menyajikan materi secara terarah dan menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar individu siswa. Kemudian yang ketiga, pembelajaran menjadi interaktif dan menarik. Mengapa? Karena penggunaan multimedia yang tadi dan permainan edukatif membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa, sehingga meningkatkan motivasi belajar dan retensi informasi. Jadi dengan adanya teknologi ini, siswa semakin termotivasi untuk selalu belajar karena pembelajarannya yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. ICT ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi sesama siswa atau guru secara online, baik dalam proyek kelompok maupun diskusi kelas, sehingga menjadikan keefektifan dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kelima, pengembangan keterampilan teknologi. Siswa akan terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran sehingga mengembangkan keterampilan teknologi yang penting untuk kehidupan modern dan kerja di masa depan. Kemudian ada juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu ketergantungan. Kenapa nih ketergantungan? Karena ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan berkomunikasi secara langsung. Kemudian kan di teknologi ini kebanyakan digunakannya untuk menonton video TikTok gitu ya, YouTube yang aneh-aneh, kemudian game online gitu. Jadi itu yang jika kecanduan gitu ya atau ketergantungan bisa mengurangi kemampuan siswa untuk berpikir, karena misalkan kalau kan sudah mempermudah nih teknologi, mencari jawaban tinggal langsung ke Google gitu tanpa harus berpikir ini apa jawabannya, tidak. Tapi karena ada teknologi, jadi di samping mempermudah itu juga jadi mengurangi kreativitas siswa untuk berpikir gitu. Kemudian yang kedua, gangguan dan distorsi. Akses terhadap teknologi juga dapat mengakibatkan gangguan dalam proses pembelajaran, terutama jika siswa menggunakan perangkat mereka dengan hal-hal yang tidak baik dan
tidak terkait dengan pembelajaran. Ya, seperti tadi, misalkan gurunya meminta untuk membuka pembelajaran apa, dia malah membuka game. Nah, itu ya yang jadi gangguan dari teknologi. Kemudian yang ketiga ada kesenjangan digital. Jadi tidak semua semua siswa memiliki akses yang sama. Mungkin saja ada aksesnya yang kurang, kemudian tidak latar belakang ekonominya yang kurang, sehingga menjadikan semua siswa tidak semua punya teknologi, misalkan ya seperti handphone apalagi laptop. Jadi tidak semua siswa punya gitu. Kemudian yang keempat, masalah keamanan dan privasi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini memang di dalam keamanan dan privasinya jika tidak dikelola dengan baik, mungkin akan akan diambil oleh orang lain, jadi keamanannya itu kurang gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu keterbatasan teknologi. Ya, keterbatasan teknologi, jadi tidak semua punya akses, tidak semua mempunyai teknologi, tidak semua dapat membeli gitu ya. Nah, dari semua yang sudah dipaparkan, mungkin itu saja ya materi dari pertemuan 2-7. Kemudian kita akan lanjutkan ke wawancara bagaimana implementasi teknologi di dalam pembelajaran di kelas rendah dan kelas tinggi. Baik, Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hoirunisa dari Prodi PGSD kelas B1. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu ya yang sudah mau diwawancarai oleh saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu dari Ibu siapa? Bu Imas. Ibu Imas, dari guru kelas berapa Ibu? Kelas 6. Kelas 6. Ibu dari kelas berapa? Kelas 2. Ibu siapa namanya? Nur Fitriani. Ibu Nur Fitriani. Oke, dimulai saja ya Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Mungkin untuk Ibu dulu ya, di kelas tinggi bagaimana? Kalau di kelas tinggi ya, untuk menggunakan teknologi informatik yang sekarang itu sangat membantu buat guru dan anak lebih cepat memahami kalau menggunakan teknologi yang sekarang. Kalau di kelas atas itu ya lebih ya membantu gitu ya, membantu guru. Sangat membantu sekali. Kemudian untuk Ibu bagaimana di kelas rendah? Kalau di kelas rendah mungkin karena anak kecil suka dengan kamera, dengan gambar-gambarnya, jadi lebih tertarik daripada membaca buku. Ya, sama ya, untuk jadi lebih interaktif begitu ya, efektif gitu ya. Lebih efektif. Kemudian Ibu, bagaimana cara memilih dan mengevaluasi teknologi yang digunakan itu cocok atau tidak untuk di kelas yang sedang Ibu ajarkan gitu? Ya, kita harus mencari dulu tujuan pembelajaran yang spesifik dengan untuk memudahkan menyampaikan ke anak. Misalkan kalau materi tentang matematika, berarti kalau menggunakan PowerPoint ya menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan PowerPoint ya, misalkan bangun ruang ya bisa menggunakan cara-cara membuat jaring-jaringnya melalui PowerPoint. Bisa juga kalau misalkan PKN sinsang gotong royong, bisa PowerPoint-nya mengenai kegotong di masyarakat. Jadi sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, baik. Terima kasih Ibu. Untuk di kelas rendah bagaimana Ibu? Mungkin kalau di kelas rendah lebih sulit ya? Iya, lebih sulit karena mungkin anak-anaknya belum terlalu paham tentang, jadi harus segala dikasih tahu apapun gitu. Kalau menerangkan apa harus dikasih tahu, jadi harus segala dikasih tahu, jadi susah aja. Beda dengan kelas atas. Lebih mungkin dievaluasinya lebih banyak ya? Iya.
Soalnya kan kelas rendah itu ya anak-anaknya lumayan gitu ya. Aktif, super aktif. Ya, terima kasih Ibu ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin bagaimana cara merencanakan atau menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi gitu. Yang pertama kita harus merancang dulu dan menyusun materi yang akan dipelajari, yaitu dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan untuk hari ini. Misalkan tujuannya tentang materi ini, karena kan harus disebutkan dulu tujuan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian kita harus menentukan metode apa yang akan digunakan atau media pembelajaran apa yang digunakan. Jadi sebelumnya harus ditentukan dulu apa mau menggunakan metode apa, medianya apa. Ibu biasanya kalau sudah menyusun materi nih, aplikasi apa yang suka digunakan gitu ya untuk perancangan materi tersebut? Kalau di kelas atas biasanya saya menggunakan PowerPoint kebanyakan, kadang-kadang menggunakan Canvas. Jadi sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Baik Ibu, setelah tadi menyusun dan merancang materi gitu ya. Nah sekarang kan di kelas itu ya berbeda gitu ya karakter siswa tuh, ada yang visual gitu ya, ada yang dengan mendengarkan bisa pahamnya, ada yang dengan melihat, kemudian ada juga yang sambil praktek. Nah itu bagaimana cara Ibu dalam menggunakan teknologi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Sebenarnya kalau yang berbeda-beda kan biasanya gaya belajar itu ada yang menggunakan visual, ada yang auditorik dan kinestetik. Kalau visual kan kebanyakan membaca. Bisa juga visual menggunakan misalkan dulu dengan menggunakan PowerPoint, bisa berupa gambar atau diagram. Ya kalau gambar biasa kan disesuaikan dengan mata pelajarannya. Kalau gambar misalkan, kalau diagram biasakan matematika. Kalau misalkan soal video-video biasanya kalau itu mah IPS, PKN kan kebanyakan itu menggunakan gambar berupa gambar-gambar itu. Ya, bagaimana kalau di kelas rendah? Bila di kelas rendah, kalau mungkin kebanyakan itu harus dengan praktek, karena kalau hanya dengan menjelaskan saja, anak kecil itu kurang paham. Jadi harus dengan praktek, apalagi kan kalau di ITM kan ada layar kan kelihatan, jadi jelas. Anak kecil kan harus jelas semuanya. Jadi banyaknya harus sambil praktek atau kinestetik ya. Mungkin ada juga yang visual atau audio, cuman mungkin karena bila ditampilkan mah lebih menarik gitu ya. Jadi perhatiannya juga tertuju gitu ya. Apalagi kalau PPT-nya menarik anak-anak, jadi menarik untuk menonton. Jadi kan secara tidak langsung itu jadi langsung masuk gitu kalau pelajaran-pelajaran teh. Jadi langsung nggak gampang dimengerti. Nah, jadi diingat lama ya gambarnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara Ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran ini bisa memenuhi kebutuhan siswa gitu ya? Apalagi kan mungkin ada satu atau dua yang mungkin di sini ya, di sekolah ini ada yang memiliki kebutuhan yang khusus gitu. Biasanya kan kalau di sekolah umum jarang ya ada yang kebutuhan khusus, ada juga itu. Tapi biasanya kalau berkebutuhan khusus jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan akan merasa minder, tapi paling juga gurunya harus mendekati, jadi diraih itu kan kalau kebutuhan khusus. Tapi kalau di umumnya kan jarang. Biasanya kalau kebutuhan khusus ada khusus sekolah untuk kebutuhan khusus. Nah, jadi gimana? Apakah teknologi informasi ini membantu atau tidak dengan kebutuhan siswa itu terpenuhi atau tidak dengan adanya teknologi? Sebenarnya sangat membantu pisan, sangat membantu dengan adanya teknologi sekarang. Kalau di rumah kan belum ada teknologi, anaknya cuma mendengarkan penjelasan guru saja. Kalau sekarang kan bisa mendengarkan dan juga bisa melihat. Bagaimana kalau Ibu di kelas rendah? Sama sepertinya ya. Iya. Kemudian
bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dan dalam pembelajaran. Gini ya Ibu, kan kalau di kelas tinggi mungkin sudah banyak ya yang menggunakan atau yang sudah bawa handphone gitu. Berarti ini bagaimana gitu cara Ibu agar handphone itu tidak dibawa saja tapi bisa membantu dalam pembelajaran gitu. Kalau sekarang kan ada Merdeka Belajar ke PMN, kan bisa anak bisa membuka, misalkan kelas 6 bisa membuka dari PMM, itu ada soal-soal kan, ada soal-soal bisa. Kalau misalkan kalau di SD kan tidak semua anak punya HP-nya, kalau di SMP mah suka menggunakan HP, kalau ulangan teh tinggal masukkan ke HP melalui link gitu. Jadi ya begitu, jadi sangat membantu. Kalau di kelas SMP mah, kalau di SD mah kan nggak semua punya HP. Iya. Tapi Ibu kalau pengumpulan tugas kadang pakai itu juga, pakai link-link atau menggunakan handphone gitu. Kalau di kampung-kampung masih jarang, belum, karena anaknya nggak semua punya HP. Ya di sekolah ini juga belum semuanya ya. Apalagi kalau di kelas rendah mungkin ya Ibu ya. Masih perlu banyak bimbingan gitu ya. Kemudian bagaimana media berbasis IT? Apa saja Ibu? Apa saja media pembelajaran berbasis IT yang sering digunakan di dalam pembelajaran Ibu? Ya biasanya ada video YouTube, kan bisa lihat anak di YouTube. Kemudian ayo menggunakan Canva, ada poin-poin, ada gambar-gambar. Kalau kuis itu, kuis yang link-link atau aplikasi game itu Ibu pernah diajarkan ke Enggak, siswa? kalau di SMA enggak ada. Masih belum efektif ya? Ya, apalagi di kelas rendah mungkin ya Ibu ya, masih sulit. Iya. Apalagi kan butuh bimbingan ya. Kalau di kelas rendah pasti sulit, pasti tidak semuanya. Kalau di kelas rendah makan megang HP kan itu pasti tidak boleh, apalagi lagi belajar kan tidak. Beda dengan kelas atas mungkin. Tapi kalau yang diperkenalkan mungkin itu hanya Canva sama YouTube sama gambar-gambar. Kalau yang lain kan belum terlalu paham. Tapi mungkin seringnya YouTube ya. Iya. Karena pasti menonton sukanya kalau anak kelas rendah. Kemudian Ibu contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi yang membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa. Yang seperti apa gitu? Seperti apanya? Ya anak mah yang bernyanyi anak pasti yang ada yang demonstrasian, dan kalau misalkan menggunakan teknologi yang ada gambar-gambar, biasanya anak mah walaupun di kelas tinggi juga hal yang gitu pasti menarik. Jadi harus yang ada suaranya gitu ya. Yang harus ada yang suara sama dilihat gambar. dan didengar. Anak biasanya cepat dipahami lah. Kemudian ini nih yang paling penting ya, pasti ini apa sih kesulitan gitu atau hambatan ketika pembuatan media pembelajaran atau penggunaan teknologi di sekolah? Ya kalau hambatannya kan tidak semua guru paham IT-nya. Kemudian sarana prasarana kan di sekolah tidak semua memungkinkan menggunakan teknologi. Kan ada yang nggak ada punya infokus, kemudian ada listriknya belum masuk. Kayak di Papua kan nggak ada listrik. Kemudian kalau bahasa di video itu kan anak yang tidak terlalu mengertinya. Jadi kadang-kadang tidak terlalu paham gitu kan. Kemudian waktunya kan tidak terbatas. Waktunya kan kalau di sekolah kan waktunya terbatas, paling saja misalnya kalau menggunakan gitu waktunya harus bisa mengatur waktu saat proses pembelajaran. Sarana prasarana gitu ya. Sarana prasarana kan tiap sekolah tidak ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi sekolah juga jaringan internet yang kayak gitu ya yang menjadi kesulitan. Karena misalkan di sekolah sendiri kan Infopus ada 2, sedangkan sekolah ada berapa kelas. Kadang-kadang betot-betotnya sarana prasarana lah pengumuman. Kemudian guru tidak semua mahir IT.
Kemudian dari kesulitan yang tadi sudah disebutkan gitu, apa mungkin ada satu atau dua solusi gitu ya yang Ibu lakukan untuk menutupi kesulitan tersebut dan hambatan tersebut? Misalkan mengikuti pelatihan, kemudian bisa bertanya kepada yang lebih paham tentang IT, kemudian ya harus bertanya kepada yang lebih bisa. Kalau yang belum bisa, kalau yang udah bisa ya, kalau yang udah bisa ya harus bagi-bagi kepada yang belum bisa tentang IT. Ya, meningkatkan kompetensi dan kualitas diri juga itu harus menggali terus kualitas diri biar tambah paham, biar tambah mengerti mungkin. Ya mungkin Ibu segitu saja ya untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dapat mempermudah akses guru dan siswa terhadap sumber daya pendidikan yang beragam. Nah, untuk integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu ya. Nah, dengan begitu pembelajaran dapat lebih efektif, interaktif dan menyenangkan. Kemudian untuk kesulitan yang dihadapi guru dalam pengimplementasian teknologi ini mungkin karena kurangnya akses, kemudian kurangnya ya ekonomi, sehingga membuat tidak semua murid dapat menggunakan teknologi gitu ya. Nah, dari kesulitan tersebut guru mempunyai solusi, yaitu dengan menggunakan akses dan teknologi yang ada di sekolah saja. Namun selain itu ada juga bantuan dari orang tua mungkin ya. Kemudian apa saja yang sering digunakan, yaitu seperti PowerPoint, video dari YouTube, gambar-gambar, kemudian ada juga yang dari Canva. Kemudian untuk implementasi di kelasnya, mungkin kalau di kelas tinggi itu sudah mulai efektif ya, karena hampir semua siswa sudah mempunyai handphone gitu ya. Kemudian sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya gitu. Kemudian ketika pembelajaran gitu, pengumpulan tugas dan penyampaian materi juga mudah dimengerti, karena memang kelas tinggi itu sudah lebih paham gitu ya dalam menggunakannya. Tapi beda lagi dengan kelas rendah, karena kelas rendah itu harus dengan bimbingan yang ekstra gitu ya. Apalagi kalau tentang teknologi gitu, kalau tidak dibimbing, kalau tidak kalau tidak dibimbing dengan baik, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Mungkin itu saja kesimpulan dari hasil wawancara. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.